Halo guys, perkenalkan saya Muhammad Rinaldi dari jurusan Administrasi Publik. Ingin menjelaskan tentang mendefinisikan pengertian. Pengertian adalah suatu gambaran akal budi yang abstrak, yang batiniah tentang sesuatu. Hal ini disebut juga dengan konsep. Konsep diartikan sebagai hasil tangkapan manusia mengenai sesuatu objek. Pengertian ini jika diungkapkan dalam bentuk kata-kata disebut term. Jika term tersebut terdiri dari satu kata saja, maka disebut sebagai term tunggal. Misalnya bunga, pohon, jati, buah, mangga, dan sebagainya. Term tidak identik dengan kata atau rangkaian kata karena sebuah kata dapat digunakan sebagai pengungkapan lebih dari satu konsep dan sebuah konsep dapat diungkapkan dengan kata sekelompok kata yang berbeda. Selanjutnya, isi pengertian. Isi pengertian telah semua unsur yang termuat di dalam pengertian itu. Contohnya, mahasiswa UMA Medan. Apabila kalimat itu diuraikan, maka akan terdiri dari unsur mahasiswa UMA Medan. Kata mahasiswa terdiri dari unsur manusia dewasa melanjutkan pendidikan di sekolah tinggi yang bernama UMA yang terletak di Medan. Demikian juga dengan kata UMA. Apabila kata itu diuraikan, maka dalamnya terdapat isi pengertian yang relevan. Pengertian atau konsep dibedakan ke dalam konsep langsung dengan konsep tidak langsung. Suatu konsep langsung didapat dengan cara penangkapan indrawi. Selanjutnya, secara langsung merasakan dengan indera. Dari proses tersebut kita akan sampai pada konsep tidak langsung yang dilakukan dengan cara memilih ciri-ciri yang ada pada manusia sehingga didapat konsep tidak langsung, yaitu kemanusiaan. Konsep kemanusiaan didapat setelah kita bertemu dengan manusia, orang, atau individu. Konsep kemanusiaan merupakan ciri-ciri yang melekat pada puluhan orang yang kita temui. Suatu konsep tidak langsung dengan cara merefleksikan atas pengamatan indrawi atas berpuluh-puluh orang sehingga diperoleh suatu konsep abstrak. Luas pengertian. Pengertian selain memiliki isi seperti di atas juga memiliki luas. Artinya tiap-tiap pengertian memiliki lingkup dan lingkungannya sendiri. Lingkup dan lingkungan itu berisi semua barang atau hal yang dapat ditunjukkan atau disebut dengan pengertian atau kata itu. Misalnya, pengertian mahasiswa UMA mencakup semua mahasiswa di seluruh fakultas tanpa terkecuali. Mahasiswa selain dari mahasiswa UMA, semua di luar lingkup dan lingkungan pengertian mahasiswa UMA. Selanjutnya, kata, pembagian kata, nilai, rasa kata, dan kata-kata emosional. Pengertian adalah suatu abstrak untuk menunjukkan suatu pengertian dipergunakan bahasa dalam bahasa pengertian diurai dengan kata. Yang demikian kata adalah pernyataan dari pengertian. Selanjutnya, univok atau al sama suara sama artinya. Artinya kata yang menunjukkan pengertian yang sama antara suara dan arti. Kata univokal merupakan kata yang dipergunakan dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan seperti diskusi ilmiah dan karya tulis ilmiah. Equivok sama suara tetapi tidak sama artinya. Sebuah kata yang menunjukkan pengertian yang berbeda atau berlainan. Analogis sama suara memiliki kesamaan dan juga perbedaan arti. Misal, sehat sebenarnya dikatakan tentang orang, khususnya badannya, tetapi juga dapat dikatakan tentang jiwanya. Selanjutnya, kata juga dapat dibagi menurut isinya. Kata-kata dalam konteks pembagian ini adalah abstrak yang menunjukkan suatu bentuk atau sifat tanpa bendanya, dan konkret yang menunjukkan suatu benda dengan bentuk dan sifatnya. Kolektif yang menunjukkan suatu kelompok, dan individual yang menunjukkan suatu individu saja. Sehubungan dengan ini perlu dicatat bahwa apa yang dikatakan tentang seluruh kelompok belum tentu dapat dikatakan
setiap anggota kelompok sederhana yang terdiri dari satu ciri saja, misalnya kata ada yang tidak dapat diuraikan lagi, dan jamak yang terdiri dari beberapa atau banyak ciri, misalnya